Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Kita akan buka di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasalnya yang ke-65, ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-65, ayatnya yang ke-12. Bagi saudara yang sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Dari satu hari ke hari yang lain, dari satu minggu ke minggu yang lain, dari satu bulan ke bulan yang lain, bahkan dari satu menit ke menit yang lain, dari satu jam ke jam yang lain, dari satu hari ke hari yang lain. Pertanyaan simple, apa yang kau tinggalkan? Penting. Alkitab katakan bahwa Tuhan itu memahkotai setiap tahun dengan kebaikan Tuhan. Jadi Anda tidak harus khawatir, bahkan ketika kita masuk di dalam tahun-tahun yang baru, perhatikan baik bahwa Tuhan memahkotai itu, menghargai, menganugerahkan, memberikan satu kehormatan, kata mahkota itu, kemuliaan. Dengan apa? Dengan kebaikannya. Di samping itu, dia meninggalkan jejak, yaitu berkat. Dan biarlah kita di sini bukan orang-orang yang alergi dengan berkat Tuhan. Hari ini, kalau kita masuk di media sosial, ada banyak perbedaan pendapat di sana. Bukan beda agama, kadang tapi sesama orang Kristen. Dan yang dibicarakan adalah doktrin, dan doktrin. Sudah. Saya mau katakan, saya capek. Kalau saya baca terus menerus, saya capek, saudara. Dan gak ada habisnya. Sampai besok, lusa, minggu depan. Dan orang itu bukan hanya menasehati, tapi mengkritik, menghajar rekan, teman, sahabat, seiman. Beda pendapat tentang perpuluhan, beda pendapat tentang berkat Tuhan, beda pendapat, oh Tuhan itu bukan hanya bicara tentang berkat jasmania. Ada berkat yang jauh lebih penting, ialah rohani. Betul, saudara, saya mengaminkan ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Pak, saya melihat wajah-wajah juga yang butuh berkat jasmania. Halo? Betul apa betul? Ada banyak orang yang gak bisa makan karena kekurangan berkat jasmania. Anda mau hibur dengan berkat-berkat rohani? No. Kebutuhannya adalah berkat jasmania. Ada orang susah datang kepadamu, masa Anda harus menginjili dulu? Halo? Ya berilah mereka makan gitu loh. Di Jakarta saya jumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Nggak mungkin saya bilang sudah kenal Yesus sebagai juru selamat. Dan itu bukan salah dia gitu. Nah ini yang harus kita tinggalkan. Entah itu di persimpangan jalan, entah itu di mall, entah itu dalam perjalanan, entah itu di mobil, entah dalam pergaulan sehari-hari, entah dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, pergaulanmu, saudara. Apa yang harus Anda tinggalkan? Harus ada sesuatu yang ditinggalkan. Tuhan meninggalkan berkat. Jejaknya meninggalkan lemak.
Fatness. Hari ini saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri dan juga Anda, apa sih yang harus kita tinggalkan? According to the Bible, harus ada peninggalan, saudara. Supaya orang lain itu bisa lihat Yesus gitu. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi waktu keluar dari ruangan ini layaknya bukan teman saudara seiman gitu. Saya makan, banyak orang tersenyum, saya senyum walaupun mungkin dia salah orang gitu ya, pokoknya saya senyum aja. Saya pernah di airport dari jauh seorang bapak, ya saya langsung, ternyata salah buat di belakang saya. Ya saya nggak rugi juga, cuman ya malu sedikit. Besok-besok saya diundang di Gorontalo, dari jauh ada seorang yang pakai janggut. Dan dia bilang, saya udah was-was. Saya lihat dulu di belakang. Oh ternyata nggak ada orang. Dan terus dia bilang, Pak Pendeta, oh berarti saya. Dimanapun saya diundang, harusnya saya meninggalkan sesuatu di situ. Harus. Diajak makan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Pak makan apa Pak? Nah ini tadi saya diajak makan. Saya bilang apa aja. Loh bener toh Pak, makan apa Pak? Bapak yang suka apa? Apa aja yang Bapak suka saya suka. Makan ini ya Pak? Oke. Makan itu ya Pak? Oke. Ketika saya melakukan itu saya sedang meninggalkan sesuatu. Nggak sulit gitu loh, nggak complicated, nggak ribet. And you should be like Jesus. Anda juga harus seperti Yesus yang gak ribet. Dimintai tolong langsung. Orang tanya, maukah engkau? Mau, aku mau. Bagaimana dengan kita yang katanya pengikut Kristus? Hamba-hamba Tuhan. Melayani firman di sini. Saya harus meninggalkan sesuatu, legacy, inheritance. Kepada anak-anak saya, kepada istri saya, kepada orang tua saya, kepada orang yang tahu saya, yang bergaul dengan saya, kepada teman-teman, sahabat saya, bahkan orang-orang yang melayani sama-sama dengan saya harus tinggalkan sesuatu gitu. Hidup saya harus berdampak, hidup saya harus berguna. Mari kita lihat, apa sih yang kita bisa wariskan? Kan sesuatu yang kita tinggalkan adalah warisan. Hal yang pertama yang Alkitab ingin bawa saya dan Anda untuk meninggalkan itu, warisan itu. Apa sih? Warisan itu enggak semata-mata uang, saudara. Orang tua saya itu, pada saat kami besar, mereka tidak memiliki uang, bahkan bapak saya berhutang banyak. Tapi setidaknya, dari papa saya dan khususnya mama saya mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan yang baik. Yang hari ini saya masih pakai dan saya bersyukur Tuhan menganugerahkan dua orang tua itu bagi saya. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saudara. Ayo kita baca sama-sama. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. 1, 2, dan 3. Orang baik meninggalkan warisan. Pertanyaannya, bukankah saya dan Anda disebut orang yang baik? Orang yang melakukan tindakan-tindakan baik? Bukan orang yang jahat gitu loh. Mungkin dulu kita jahat, sekarang kita sudah baik karena Yesus baik buat kita. Dan Alkitab bilang bahwa orang baik itu meninggalkan warisan. Bagi siapa? Bagi anak cucunya, bagi generasi setelah dia. Bagi orang-orang yang akan melanjutkan tongkat estafet itu. Saya meninggalkan warisan untuk anak saya yang duduk mendampingi saya. Istri saya nggak datang. Anak saya yang sulung juga tidak datang. Tapi anak saya yang bungsu hadir. Dan dia suka beribadah. Ini ibadah yang kedua. Dan dia bilang, Papa aku akan ikuti ya seperti Mama ikuti. Mama nggak ada tapi aku ikutin khotbah Papa 4 kali. Saya meninggalkan sesuatu. I challenge gitu.
All people. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman, bangga nggak tuh? Anak saya yang usianya sudah 20 lebih, master S2, 2 kali cum laude. Mungkin she's better than me, she's clever than me. Tapi ada sesuatu yang dia pelajari dan dia belajar dari saya. Saya meninggalkan sesuatu buat dia. Dan ketika saya menemukan atau saya mendapatkan firman ini, saya bilang, yes Lord, ajar saya untuk lebih. Untuk anak-anak saya. One day, kalau urutan, saya akan mati duluan, saudara. Kalau tidak ada aral melintang, saya duluan gitu loh. Kan saya lebih tua dari mereka. Tapi kepergian saya itu bukan ditangisi terus sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, dan tahun. Tapi setidaknya mereka mendapatkan sesuatu dari saya, yaitu warisan itu. Teman-temanmu juga harusnya mendapatkan itu. Kau meninggalkan jejak bagi mereka yang pernah mengenalmu. Yang hari ini juga sedang mengenalmu. Untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk kakak adik, untuk jemaat, untuk gembala. Untuk teman-teman seiman, kita harus tinggalkan itu. Sesuatu yang baik. Apa itu sesuatu yang baik? Saya catat, mari kita lihat di 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama, saudara. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Ayo baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa, saudara? Nenekmu. Siapa itu? Louis. Dan di dalam ibumu, keturunannya siapa itu? Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus memberikan satu apresiasi kepada Timotius, anak rohaninya. Bahwa dia melihat Timotius hasil daripada neneknya, daripada ibunya yang meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan ternyata adalah iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa lain dikatakan the genuine faith. Saya bilang kepada 2 anak saya, belum menikah mereka, tapi kalau kau menikah, dengarkan baik, kau juga harus menikah dengan orang yang beriman. Amin, saudara. Dan untuk itu, dia harus juga melihat kebenaran firman Tuhan yang saya tinggalkan. Saya menikah dengan seorang wanita yang beriman. Dan iman kami itu tulus, mereka harus lihat itu. Pertanyaannya ketika engkau mengikut Yesus, apakah iman kita ini tulus atau tidak? Genuine, original, atau tidak? Barang-barang yang fake, hari-hari ini sudah ditinggalkan. Ketika terjadi kenaikan harga di banyak barang-barang mewah, kemarin di Korea Selatan, saya baca 3 hari 3 malam, itu orang ngantri, di mana? Di Celine, di Chanel maksud saya. Jadi yang bermerek yang namanya Chanel, di toko tas Chanel. Kenapa demikian? Karena 2 tahun mereka tidak belanja. Dan mereka mengeluarkan produk yang sedikit, limited, special edition. Dan barang itu dikejar orang. Kenapa mereka sampai 3 hari 3 malam, bahkan mereka membayar pembantunya, mereka membayar orang-orang yang bisa dia bayar untuk menggantikan sementara mereka bekerja. Ketika toko itu dibuka, maka mereka akan menggantikan orang yang menunggu itu. Mereka bayar mahal. Ada 2 hal yang mereka kejar. Yang pertama, itu barang yang akan mereka simpan. Dan yang kedua, mereka akan jual lagi. Katakanlah dia beli 10 juta, itu orang bisa, saya baca di situ keuntungan bisa sampai 3 sampai 4 juta. Jadi saya dan Anda kalau melihat hal seperti itu mestinya juga kita melihat itu sebagai satu yang baik. Kalau saya dan Anda punya original faith, genuine faith, itu sangat berharga.
anak cucu kita, saudara kita, teman-teman kita lihat hal yang seperti itu. Dan saya yakin dan percaya dari keturunan-keturunan yang memiliki genuine faith, maka gereja ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh jemaatnya. Akan lahir lagi generasi-generasi yang baru. Kemarin pemerintah mengeluarkan ya satu statement bahwa akhir Desember 2021 umat yang tidak seiman dengan kita itu ya, yang mayoritas itu 86% menurut data. Saya tidak bilang kita harus mengkristenkan, tetapi setidak-tidaknya kalau kita punya genuine faith. Apa sih genuine faith? Pada saat Omikron ini terjadi, kita tetap setia. Kita sudah lewati itu COVID-19, kita sudah lewati itu Delta, sekarang Omikron, nah besok-besok bisa omnipresent. Nggak jadi masalah gitu. Kenapa? Imannya tetap dong. Ditinggalkan oleh orang-orang yang ya mungkin cintanya separuh dengan kita, mau menikah loh. Teman saya ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai, saudara, pacaran 7 tahun. Oleh sebab itu hari-hari ini pacaran gak usah terlalu lama. Amin. Kalau udah sepakat, cocok gitu loh. Udahlah kalau emang mau menikah orang tua oke, udah dalam nama Tuhan Yesus. Ngapain lagi nunggu? Itu perempuan udah umur 36. Pacaran sampai 8 tahun, 44, putus. Tapi kalau kita punya original faith, biarpun ditinggal sekalipun. Teman saya sampai 3 hari 3 malam itu gak makan. Dan dia bilang, aduh Tuhan itu jahat loh, yang tinggalkan adalah pacarmu, kenapa kau bilang Tuhan jahat? Dia bilang kalau Tuhan mau jangan begitu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, tapi kita lupa bahwa Tuhan punya rencana baik buat kita. Amin, saudara. Jangan suka paksa-paksa, nanti hasilnya gak baik. Dia punya rencana, rancangan yang baik buat kita. Dia punya tujuan yang mulia buat kita loh, saudara. Waktu mama saya, waktu saya SMA, mama saya bilang, coba itu cinta monyet. Dia bilang, enggak mah, orang manusia yang sedang bercinta kok monyet. Dia bilang, oh kamu tuh hanya lihat dunia itu sedaun kelor. Enggak mah, saya lihat dunia ini luas. Enggak lah, usia masih muda waktu itu. Saya cuma deket. Mama saya cuma bilang, kalian enggak seiman ya? Saya bilang, iya betul. Dari mana mama tahu? Karena kau tidak bawa ke rumah, tidak memperkenalkan kepada mama. Malu saya. Dan mama saya bilang, sudah, daripada sakit ya, sakitnya tuh ada lagu di sini gitu. Udahlah. Bayangkan dia bukan bunga sekolah, tapi pohon sekolah. Maksudnya terbaik di seluruh sekolah, terpintar di seluruh sekolah, tercantik di seluruh sekolah, bayangkan. Dan saya, I was crazy. She made me crazy. Dan bukan saya yang menyatakan cinta itu bagi anak muda. Dia yang ngomong sama saya menjelang kami berpisah di kelas 3 terakhir ujian. Dia bilang, I love you. Jadi selama 3,5 tahun dalam hati kemana aja loh. Dia ngomong itu di bus. Perjalanan dari Maribaya menuju Jakarta. Pulang. Saya berdiri, dia panggil saya. Di bus, orang-orang udah pada tidur. Terus dia bilang, sini dong duduk. Aduh. Dia bilang, kenapa? Ini wanita yang saya incer. Terus dia bilang, sini. Baru dia bilang, 3,5 tahun. Kita gak bilang apa-apa. Ini saling gengsi. Dasar kamu gengsi. Terus dia bilang, kamu yang gengsi. Terus dia bilang, masa kamu harus tunggu wanita nembak duluan? Saya bilang, kalau gak tahan ya tembak aja. Dan dia bilang, actually I love you. Aduh, saudara. Cuman dalam hati, kenapa? Di hari terakhir tuh. Aduh, kayaknya mau balikan itu waktu. Dan besok dia bilang, yuk kita ketemu di sekolah ambil ijazah. Ketemu, saudara. Saya main gitar, lagu-lagunya semua melankolis. Oh, lagu-lagu yang waduh, ya. Jumpa untuk berpisah lagi. Itu lagu-lagu zaman dulu. Selamat tinggal kasih. Dulu tahun 70-an saya nyanyi lagu itu. Dan Tuhan mempertemukan pencipta lagunya ketika saya jadi hamba Tuhan. Minggu setelah itu.
Waktu saya nyanyi, Bung, ada lagu bagus dulu. Selamat tinggal kasih. Dia bilang, itu beta pung lagu. Oh, Bung. Dan waktu saya ngomong sama mama saya bilang, itu bukan dari Tuhan. Yang dari mana dong? Yang dari Tuhan. Udah pinter, udah 3 kali berturut-turut juara sekolah 3 tahun. Mama saya bilang, nanti kalau Tuhan membukakan mata buat engkau, nanti kau akan lihat. Karena cinta kamu itu not original. Ketika saya melayani Tuhan, saya berjumpa dengan seorang wanita yang hari ini menjadi istri saya. Ternyata itu the original love. Tadi pagi saya cerita gitu, walaupun dia orang yang keras, ya, orang yang tegas, tapi memang saya harus dikeraskan, harus ditegaskan. Karena saya bukan orang-orang yang tipikal yang keras. Saya orangnya juga suka santai-santai gitu. Tapi kalau istri saya tuh suka bangun, kalau kita ibadah jam 8, jam 4:30 dia udah bangun. Saya lagi tidur, dia kitik-kitikin kaki saya, terus ayo bangun. Terus dia bilang, masih juga 4:30. Dia bilang, kamu suka berlambat-lambat? Iya, pelan-pelan aja. Jam 5 dia, ayo bangun, dia dorong-dorong. Kadang dengan air, ayo. That's the original love. Dia tata pelayanan saya 31 tahun. Dan akhirnya saya harus mengaku, that's the original love. Dan hari ini saya melayani Tuhan. 40 tahun, saya mau katakan, I have the original love. Jatuh bangun saya dalam hidup, tapi saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya pernah ada dalam kemiskinan, ada dalam kekurangan, tapi satu hal, saya tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Tahu kenapa? Apakah saya hebat? Tidak. Karena saya lihat, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. That's the original love. Jadi, yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak saya bilang, coba lihat itu. Sampai mereka bilang, aduh cinta papa sama mama. Walaupun banyak ujian, banyak pencobaan, tapi mereka lihat, aduh cinta papa terhadap Tuhan 40 tahun gak bergeming. Sampai anak saya hari ini bisa mengikuti saya untuk mengambil sekolah teologi. Dan sebentar lagi dia meraih title doktor itu, doktor teologi. Dan saya bilang itu kemurahan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, coba kita lihat Ulangan 6 ayat 2. Mari baca sama-sama. Anda mau tinggalkan iman yang original itu? Amin? Ya. Mahal itu saudara, mahal. Orang akan melihat kita luar biasa gitu. Ya. Coba kita lihat Ulangan 6 ayat 2. Mari baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, lihat, anak cucu berarti keturunan lagi, terus takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya apa saudara? Lanjut umurmu. Siapa yang mau umur panjang? Ayo angkat tangan, ayo di hadapan Tuhan. Siapa yang mau umur panjang? Takutlah akan Tuhan. Halo. Amin. Jangankan Omikron, umur panjang diberikan Tuhan. Benar. Saya pernah jumpa ibu ya. Halo. Ibu? Iya. Hah? Ibu pernah sakit ya? No? Halo? Iya. Nanti deh kita ngobrol ya. Ibu, saya berdoa buat ibu ya. Akan diberikan umur panjang. Teman saya menderita kanker stadium 3. Dan dokter bilang umurnya hanya 3-6 bulan lagi. Mau masuk stadium 4. Hari ini saya kenal dia hampir 30 tahun. Masih diberkati dengan umur panjang. Dia tanya sama saya, bagaimana cara menyembuhkannya? Saya bilang begini, Bu, belajar takut akan Tuhan. Amin, saudara. Dia akan berikan kita umur panjang, dan bukan hanya itu, saudara. Alkitab menulis dengan hebat. Di situ dikatakan, anak cucunya akan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang harus kita tinggalkan. Roh takut akan Tuhan. Anak-anak saya juga bisa belajar dari itu. Mereka tahu hidup saya. Saya perokok dulu berat. Saya kehidupan malam berat. Tapi waktu Tuhan melawat saya, hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga, jam itu juga, saat itu juga, saya tinggalkan itu semua. Karena waktu saya tarik nafas saya, ada sesuatu yang saya nggak bisa tarik di bagian kiri.
Ada sesuatu yang saya nggak bisa tarik. Dan saya tahu itu adalah awal dari penyakit. Dan jam 3 pagi setelah saya nyanyi di bar, saya berlutut di bawah kaki Tuhan, saya bilang, Tuhan, bantu saya untuk menghentikan. Saya mau berhenti, stop smoking, stop drinking. Hari ini saya bukan peminum, saya bukan perokok. Saya bukan pribadi yang hidup ngelayap malam. Orang tanya, kenapa Pak? Iya, supaya panjang umurku dan yang terpenting, biar roh Tuhan ada padaku. Dan itu aku akan tinggalkan kepada keluargaku, kepada orang-orang yang mengenal. Seorang bapak yang minumnya itu saudara bisa 2-3 botol. Ketika mendengar kesaksian saya, terus dia bilang, Pak, saya juga mau berhenti minum. Saya bilang, belajar Pak. Terus dia bilang, pelan-pelan. Enggak ada Pak, enggak ada yang pelan-pelan. Kalau kita takut akan Tuhan, enggak ada yang pelan-pelan. Drastis. Harus drastis. Kalau saya enggak takut akan Tuhan, pasti saudara tiap hari saya kata-kata istri saya. Bayangkan 31 tahun menikah, masa sih enggak ada persoalan? Ada. Dan istri saya nonton ini khotbah saya. Tadi yang pertama dia nonton di rumah. Ada. Tapi karena saya takut akan Tuhan, saya nggak mau katain dia. Padahal hati udah panas. Bayangkan dia tantang saya. Ya jadi mau apa? Orang Surabaya nih, sama kayak Anda. Jadi mau apa? Perempuan begini saudara, langsing begini, apa takutnya kita? Apa? Dan saya bilang, aduh kamu nggak tahu saya. Tahu suamiku. Tahu, kamu orang Manado kan, orang Ambon kan? Terus dia bilang begini, ya di atasnya, emang aku takut kepadamu? Aduh. Saya bilang, ada. Nah Tuhan saksi saya, udah ada, tinggal tak. Saya akan bilang, hei istri, tunduk. Kalau kau nggak bisa tunduk, tampar kau bolak-balik. Udah di sini, aduh, gitu. Istri saya itu berani, dia bilang tampar. Saya bilang nggak ada maksud buat nampar. Cuma angkat-angkat tangan aja. Sampai hari ini loh, Pak, nggak gampang. Saya bisa nangis di kamar mandi selama setengah jam. Saya bilang, aduh Tuhan saya ini ya maaf nih ya, banci ya saya, aduh saya nggak pantas, saya bukan laki. Om saya itu orang Ambon, Pak. Kalau dia dengar itu, dia bilang, sudah wanita apa satu kali. Sudah kasih jambak dia pun rambut, kasih jambak. Kadang-kadang saya suka lihat juga rambutnya, enak juga nih dijambak. Kalau malam saya lihat, saya tekap sama bantal ini sekalian. Kita debat sampai hari ini, saya yang datengin dia terus. Nggak gampang Pak, nggak gampang. Memang saya salah kali secara keseluruhan? Enggak juga, ada 1-2 pasti dari 1000 masalah. Masa saya nggak bener? Ada 1-2 kali, masa saya nggak bener? Tapi selalu tuh saya datang. Orang bilang saya pengecut, enggak, saya cuma punya roh yang takut akan Tuhan aja. Apalagi kalau udah ribut sama istri gitu, terus kita pelayanan, waduh. Ketemu sama fans, waduh. Fans yang, shalom Pak. Apa kabar? Aduh Bapak, aduh. Kayak mau dipeluk ini. Pak, ada waktu enggak? Aduh. Saya jawab, kenapa? I want to talk to you. Something that, gimana ya Pak, saya mau cerita dari mana ya? Saya tadi juga mau ngikut ya dari mana-mana aja gitu. Ada. Cuma kalau udah lagi kesel, marah, kecewa gitu. Itu sebetulnya apa pemicu. Apalagi istri jauh. Saya dalam hati, mah dalam hati mah lo inget lo udah umur 47 dulu nih, 47. Ini umur 26, jauh.
Beda antara parit dan lautan. Bener ya, kok Pak, betul nggak? Kadang-kadang kita bukan karena kita cinta sih, cuman karena terpicu aja gitu. Tapi waktu saya pertimbangkan ya, saya ke WC saya lihat mata Tuhan ada di mana-mana. Penyelesaian paling juga 10 menit, 15 menit, setengah jam, tapi penyesalannya Pak, aduh Tuhan Yesus, aduh. Kalau kita pujian penyembahan nangis seperti itu, aduh saya dengar pasti malaikat Tuhan atau Roh Kudus, munafik. Waktu saya nyanyi dengan nangis, ku pandang wajahmu dan berseru, pasti Roh Kudus bilang munafik, 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 nafik, nafik, munafik, nafik, 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 nafik. Memang kenapa saya Tuhan? Pasti dia bilang, kayak layangan putus kau. Sinetron itu. Mas siapa, Ai? Hah? Mas Aris. Kelihatannya baik. Kadang-kadang dia tidur, saya suka, aduh Ma. Aduh. Kadang-kadang dia ikut. Ada juga orang yang bilang, Shalom Pak Yohan. Foto berempat, berlima. Saya lihat dia di pojokan. Saya bilang, Tuhan saya takut pulang. Dalam hati juga, biar tahu rasa. Fotonya saya lama-lamain. Istri saya, ya pulang ya, pulang. Kamu gak mau pulang? Mau, Mama. Biasanya teman-teman yang ibu-ibu, pulang, pulang. Bukan jadi gak enak hati aja. Apakah saya dilecehkan? Nanti di rumah, dia langsung tidur loh saudara. Masuk ke kerajaan kecilnya itu. Lantai 3. Saya naik, waduh, suasananya udah ya penuh dengan itu, roh demonstrasi. Saya masuk sel, waduh. Sang pendemo dari situ. Badannya udah balik. Tidak terlihat, udah kayak mayat hidup. Sudah. Kayak pocong, ketutup. Sama bed cover. Saya panggil, Ma, diam. Kayak ada di negeri peperangan Middle East. Saya bilang, Ma, aduh kadang-kadang saya mau turun aja, saya bilang, bener lah, pasti pria dan wanita pernah rasakan ini. Tapi Tuhan bilang sama saya, take it easy. Kamu siapa? Saya bilang hambamu yang benar. Kalau kau hambaku, coba rayu istrimu. Aduh gengsi Tuhan. Dia dong yang minta maaf. Tapi istri saya pinter. Kalau saya bilang, emang tadi saya foto-foto ya. Terus dia jawab bener, saya gak pernah foto-foto sama laki-laki. Pernah kayaknya Mak, enggak pernah. Dia selalu kalau foto suka, Pak aku foto dulu ya, pakai izin. Nggak usah kali ya. Karena saya kalau keluar juga orang foto biasa itu. Tapi mungkin karena terpicu oleh kuasa yang lain. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, kita pakai ayat itu. Bahwa kita boleh bisa bercerai dengan segala, kita punya alasan. Hari ini bisa tetap, pasti karena ada roh takut akan Tuhan. Kadang-kadang sudah berusaha sedemikian rupa tapi nggak mampu. Saya mau katakan buat Anda, asalkan ada roh yang takut akan Tuhan, maka hidupmu selamat. Dan anak-anak saya bilang, kalau saya menikah, saya mau menikah dengan orang yang seperti Papa. Bangga nggak kita? Bangga nggak? Bener nggak Ayu? Dia bilang, aku mau seperti Papa. Yang aku ngomel suamiku cuma, bukan takut tapi selalu bisa mengalah untuk menang. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di dalam
1 Korintus 4 ayat 16. Ayo baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu apa? Apa? Coba dengan keras, apa? Ikutlah teladanku. Berani gak Anda ngomong begitu kepada orang lain? Ikut teladanku. Mengikut Yesus, tetapi di sini dikatakan turutlah teladanku. Menjadi seperti Yesus, tapi ikut teladan. Saya bilang tadi dengan teman saya, sahabat saya yang ikut makan. Saya bilang, saya lihat Yesus di ibu saya. Yang gak pernah terpancing kemarahannya gitu. Dan ibu saya suka bilang, kalau kau bisa menguasai dirimu, emosimu, menguasai dirimu dengan baik, maka jauh dari penyakit. Orang kadang gak bisa tahan emosinya, tiba-tiba stroke, saudara. Orang pernah maki saya di muka saya, karena dia orang kaya raya. Ada dalam satu pesta, di mana pesta itu saya yang buat untuk Tuhan. Tapi saya pinjam uang dengan dia, karena hotel meminta bayaran. Dan saya pinjam cek. Setelah saya pinjam, saya atur bangku. Ternyata meja dan bangku yang saya atur itu adalah tamu-tamunya. Dan dia marah besar. Dia maki saya di depan orang banyak. Saya bilang kepada ibu saya yang dulu masih hidup, dan dia bilang begini, jaga penguasaan diri. Saya mau khotbah 15 menit lagi sebagai ketua persekutuan. Ibu saya bilang, jangan khotbahmu terpengaruh oleh hal itu. Jangan singgung-singgung itu dalam khotbah. Dia menjadi teladan. Satu hari saya dapat kado dari teman saya untuk beli celana. Ternyata bahannya dari dia. Saya datang ke satu tempat dan penjahit terkenal. Dulu 1 meternya 1 juta. Jadi bahannya bagus banget. Saya bilang, aduh brother, bos, 1 juta jangan deh, nggak apa-apa, bikin. Saya bikin, saudara. Selesai itu celana saya bisa bawa tidur saya nggak pakai tapi di bantal saya gitu, karena saya sayang banget, 1 juta semeter. Dulu. 1 hari saya pakai, saudara, pagi-pagi diundang di satu gereja, saya pakai, karena gereja itu mulai jam 6. Jadi saya dandan itu jam 5. Karena masih gelap, saya nggak lihat itu celana. Sampai di gereja, duduk, terus penyembahan. Begitu saya lihat duduk lagi ke bawah, ternyata celana saya robek begini. Sekali lagi coba nontonin, dari sini ke sini. Bolong. Karena setrikaan. Saya lihat, Tuhan Yesus. Saya cari-cari siapa yang salah ini. Dan saya menemukan korbannya, istri saya di sebelah saya. Dan dia dalam penyembahan, oh ini pura-pura ini. Jadi waktu itu, haleluya, haleluya apa lu, haleluya, haleluya. Terus tiba-tiba saya gini, dek. Terus dia nangis, apa sih Pak, apa. Terus dia gini, terus gini, bukan saya. Kau memang pelakunya. Hukumannya adalah pidana. Terus dia bilang, hah? Bukan aku. Siapa dong? Aku malu mah. Gerejanya penuh kayak begini. Saya panik. Maaf nih. Itu dari kaos kaki sampai bulu kelihatan semua. Bulu kaki. Saya panik. Terus duduk lagi, saudara. Saya udah, oh Tuhan Yesus. Oh, saya duduk di depan begini, harus naik. Di belakang saya ibu saya. Saya cerita sama ibu saya, "Ma, aku gak akan naik panggung." Dia bilang, "Kenapa?" Ibu saya tuh bener-bener dia memang jadi teladan.
Dia bilang apa, tahu nggak dia bilang apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana sih? Oh, mama pikir itu semuanya bolong, Yohan. Kalau cuman segini nggak apa-apa. Saya lihat ibu saya begini, Bu, jangan marah ya. Ibu saya bilang, kenapa harus lihat mata mama? Mata mama begini. Ini nggak apa-apa. Terus mama bilang gini, nggak usah tanya pelakunya. Pelakunya pasti iblis. Tapi iblis kan harus ada di orang, saudara. Dan kayaknya ini. Istri saya gini, demi Tuhan, bukan aku. Di gereja lo pakai nama Tuhan dalam hati. Dia bilang, Pak, pembantu, pasti. Tapi bagaimana saya mau khotbah nih? Udah saya gak mau khotbah. Ibu saya kembali lagi. Dia bilang, khotbah lah. Pakai hikmat. Nanti kalau kau naik, jangan dari sana. Karena kelihatan. Jalanlah dari kiri. Terus saya dengerin ya di belakang. Terus mah, dari kiri, begitu kau naik, kau mundur sedikit. Jadi kayak Charlie Chaplin. Dia bilang, gak apa-apa. Dia kasih contoh, jadi kau naik dalam bahasa Belanda. Terus kalau kau naik, terus kau mundur begini. Saya bisa lakukan mah. Dengan bantuan Tuhan, apa sih yang gak bisa? Benar. Begitu saya naik, pemimpin pujian, mari Pak Yohan. Saya dari kiri. Begitu di tangga, Roh Kudus bilang sama saya, mari nyanyi terus, nyanyi terus. Mari sudah terus angkat pujian. Dia nggak tahu nih, bolong habis nih. Yang lihat siapa pemain musik. Sambil saya lihat mereka cuma tutup mulutmu gitu. Amanlah saya di sini, dan mama saya bilang kalau kau khotbah jangan ke kiri dan ke kanan, tetap di mimbar. Aman. Begitu selesai sudah. Saya bilang, mari saudara, tutup mata Anda, karena saya mau turun. Yang jangan lihat gue deh gitu. Ada yang ngintip. Tutup matamu. Dalam hadirat Tuhan yang hidup. Mereka. Dan saya lenyap. Di tengah kegelapan pagi. Langsung masuk ke mobil, aman. She's gone. Ibu saya udah pergi, tapi dia meninggalkan warisan. Keteladanan. Hari ini kalau dua anak saya lagi ribut, saya ikut papa dong. Coba lihat papa. Nah, mereka. Kalian belum pernah celana kalian robek kan? Papa sudah. Begitu pulang, istri saya saudara tahu ya, kayak Kopassus. Dia kumpulkan itu anak buahnya yang dua, membantu. Siapa yang bolongin celana bapak? Siapa? Dua-duanya, bukan saya bu, bukan saya. Saya datang di tengah, dosamu sudah diampuni. Teman saya pergi ke Italia, orang Surabaya. Di Roma dia telepon saya. Pak Pendeta, saya ada di Italia. Boleh saya belikan jas dan celana satu set? Lagi diskon Pak Pendeta. Dia bilang boleh, dia berikan kepada saya 3 set. Dalam hati, sering-sering kau bolongi Tuhan. Karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang hidup.